Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Welcome to AFJF Kids. Hai teman-teman, sebelum mulai kita doa dulu yuk bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai online class. Tuhan yang berkati kami semua, amin. Hai, hari ini aku Nesya akan menemani kalian. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri karena kitanya mau memuji Tuhan. Let's go!
pada semangat ya semua. Tetap berdiri ya teman-teman. Kita mau sama-sama membaca deklarasi iman. Kita 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Hai AFGF Kids, selamat hari Minggu semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Miss Sarah yang biasanya ngajar di kelas Mighty. But today I'm teaching all of you, bagi semua kalian ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang yang namanya menanti ataupun menunggu. Menunggu apa? Menunggu sesuatu yang kita harapkan, kita doakan, tapi belum terjadi. Nah, sebelum itu kita akan lihat sama-sama video ini. So, don't go anywhere, stay tune aja ya. Hai teman-teman, masih ingat kan minggu lalu kita menunggu kelas bakingku? Akhirnya minggu ini tiba. Semoga gak ada halangan lagi yang bikin ketunda ya. Hari ini kita akan membuat chiffon cake ya. Pertama-tama masukkan tepung 8 sendok ke dalam wadah. Ya, bagus. Lalu sudah? Oke, lalu kita lanjut. Tambahkan air 200 ml. Oke. Dan gula 4 sendok makan. Lalu aduk dulu sampai rata. Setelah itu tambahkan teh. Loh Miss, kok suaranya hilang? Masukkan telur dan kocok lagi hingga tercampur sambil Sambil apa ya? Miss, ya ternyata internetnya putus. Papi, wifi-nya ada masalah. Aku lagi les bikin kue. Bentar, tapi cek dulu ya, tunggu 5 menit. Habis ini taruh apa lagi ya? Ini udah bener belum? Tuh, udah taruh tepung, gula, air, pasti telur. Tapi berapa ya? 1 atau 2? Kayaknya 1 cukup deh. Kayaknya ini teksturnya sudah oke. Kayaknya nanti bagus deh. Oke, mari kita ke oven. Ya, kueku gagal. Wah, kita udah sama-sama lihat ternyata ya teman kita itu gagal dalam membuat kuenya. Tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Saat sinyalnya tidak bersahabat, teman kita tadi dia mencoba melakukan segala sesuatunya dengan kemampuannya sendiri, dengan perasaannya sendiri, melanjut membuat kue tanpa tahu apakah dia udah benar takarannya, udah benar nggak yang dimasukkan, seperti itu.
Nah, kalian pernah tidak nunggu sesuatu yang sudah kalian doakan, tapi di saat menunggu itu kalian melakukan suatu hal yang salah ataupun tidak seharusnya? Di dalam Alkitab bangsa Israel pernah melakukan kesalahan dalam menunggu loh teman-teman. Kita sama-sama simak ya. God's story, the Ten Commandments and the golden calf. So part of God's story is about one of the many times God forgave his family, and it begins like this. Remember how God chose Moses to lead his family out of slavery in Egypt? God wanted his family to be free and happy in the wonderful home he promised them, called Canaan. All they had to do was follow God home through the wilderness. The problem was, they kept disobeying God instead of following him. They kept trying to do things their own way. So one day, while the Israelites were on their way to Canaan, God told them what he expected from his family. Basically, how to treat each other, how to love God, and how to be part of his team. And with God on their side, the Israelites wouldn't need to worry about anything. This sounded pretty good, so Moses went up a mountain called Sinai to talk to God about it. There, God gave them 10 rules to live by, called 10 Commandments. Turns out, God had a lot more to say. He and Moses talked for 40 more days and nights. During that time, God's family got tired of waiting for their leader, so they asked Moses' brother Aaron to make them new gods to worship. But the very first commandment God had given Moses was, "You must not have any other God but me." Aaron and the people had just heard that. But Aaron wanted to make the people happy more than he wanted to make God happy. So he collected all their gold, melted it down, and turned it into a calf. That's a baby cow. They worshipped the calf and said, "These are the gods who brought us out of the land of Egypt." Well, God knew what was happening, and he told Moses to get back to the people. When Moses saw what they were doing, he was so angry that he smashed the 10 Commandments God had written for him on the ground. Then he burned the calf, ground it to powder, threw it into the water, and made the people drink it, because it's a big deal when we choose to disobey God. Finally, Moses turned to Aaron and asked what happened. Aaron said, "I threw their gold jewelry into the fire, and out came this calf." Even though the people disobeyed God, and even though they weren't all sorry for what they did, Moses begged God to forgive them. He reminded God how much he loved Israel. They were his special family. Of course, God did love them, and because Moses asked him to, God forgave them. See, God knew it would be impossible for his family to be perfect. That's why he sent them Moses, a leader who could show them how to follow God and remind God how much he loved his family. And for many years, God would continue to choose leaders, sometimes called prophets or judges or kings, who would tell God's family when they messed up and ask God to forgive them, because God loves to forgive. And that's a story of forgiveness. But that's not all there is. Later, God sent his perfect son, Jesus, to rescue the whole world. He did that by taking the punishment that we deserve. Now, everyone in the whole world can become part of God's family. And one day, we'll live with him in a perfect home, joyful and free, just like God planned all along. And that's a part of God's story. Nah, kita sudah lihat bagaimana bangsa Israel yang begitu tidak sabar dan mendatangkan kutuk atas hidupnya sendiri. Itu diambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Nah, anak-anak, tahu nggak? Dalam kehidupan kita, Tuhan kadang-kadang membiarkan kita menanti. Itu untuk supaya kita dibentuk dalam ketaatan. Dan apa yang dia mau berikan, dia bentuk kita supaya kita bisa menerima apa yang dia akan berikan. Kadang-kadang kalau langsung diberikan, kita belum siap untuk menerima apa yang kita pingin atau apa yang kita mau saat itu juga. Tapi kita belum siap. Coba bayangkan, dalam usia seperti ini, minta motor pada orang tua. Nah, bukan orang tua tidak mau kasih. Tapi kalau saat itu juga orang tua memberikan motor, tentulah kalian akan kecelakaan, kalian tidak bisa menggunakan, kalian akan ditangkap polisi juga. Nah, tapi kalau orang tua bilang tunggu sampai usia kamu 17,
baru kamu bisa mendapatkan surat izin mengendarai. Nah, tentu badan kalian sudah cukup kuat untuk menopang motor, pengetahuan kalian di dalam jalan juga sudah lebih baik, dan kalian akan lebih bisa mengendarai dengan baik dan kalian bisa menikmati motor yang diberikan itu. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Dia adalah orang tua ilahi kita. Dan dia itu tahu waktu yang tepat bagi kita. Nah, anak-anak tahu nggak? Dibutuhkan hanya sekitar 40 hari agar bangsa Israel bisa jalan keluar dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Tetapi dibutuhkan 40 tahun proses bagi bangsa Israel untuk mengeluarkan Mesir, kelakuan Mesir di dalam mereka, kelakuan sebagai budak di dalam mereka. Dibutuhkan 40 tahun proses. Nah, itulah Tuhan. Untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kalau bangsa Israel, mereka menginginkan tanah mereka sendiri, mereka menginginkan kebebasan mereka sendiri, tapi dibutuhkan proses kemerdekaan mereka, kebebasan mereka, untuk menerima perjanjian mereka, mereka butuh melepaskan jiwa perbudakan mereka. Dan itu ternyata dibutuhkan 40 tahun. Hari ini kita hidup di bawah anugerah Tuhan. Ada janji-janji Tuhan di dalam hidup kita yang Tuhan mau berikan bagi kita. Tapi untuk menerima janji Tuhan, kita butuh menantikan Dia. Tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah kecepatan. Tapi dalam masa penungguan itu, masa penantian itu, kita perlu percaya penuh padanya bahwa Dia mau yang terbaik bagi kita. Yang kedua, kita perlu taat. Taat dan sabar. Sabarlah menantikan apa yang Tuhan mau. Dan kau akan lihat apa yang Tuhan mau bagi hidupmu, janji Tuhan bagi hidupmu akan menjadi kenyataan. Misara akan tutup dengan sebuah cerita. Misara punya anak satu. Nah, suatu kali dia minta mainan yang cukup mahal. Nah, bagi Misara, waktu itu usianya terlalu muda untuk mainan yang begitu mahal. Jadi Misara cuma bilang, ayo berdoa. Nanti waktunya Tuhan kau akan dapat. Itu ditunggu, ternyata 3 tahun kemudian, tiba-tiba harga daripada mainan yang sama yang tidak laku-laku di dalam toko itu karena terlalu mahal, itu bisa diskon sampai 50%. Dan itu pas hari Natal. Dan Misara dapat berkat, Misara ingat janji bahwa akan memberkati dia ketika Misara dapat berkat, Misara akan berkati dia dengan hadiah itu pas hari Natal. Nah, jadi waktu itu, waktu saya dapatkan, saya ke toko ternyata lagi diskon 50%. Lalu saya beli, saya bungkus, saya taruh di bawah pohon Natal. Ketika dia buka, dia heran. Tuhan baik, ini hadiah yang aku sudah tunggu-tunggu selama ini. Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Dia bilang seperti itu. Tapi ada waktunya ketika disuruh tunggu. Dia bilang begini, apa aku harus tunggu 6 tahun lagi? Apa aku harus tunggu berapa tahun lagi sampai aku tua baru aku bisa dapatkan? Nah, untung anak Misara bertobat dan dia mendapatkan berkat Tuhan tepat pada waktunya. Itu hal sederhana, mainan. Bagaimana dengan masa depanmu? Mungkin hari-hari ini engkau berdoa bagi orang tuamu, engkau berdoa bagi sekolahmu, engkau berdoa mungkin bagi kesehatanmu, bagi kesehatan orang tuamu, kakek nenekmu. Percayalah, waktu Tuhan dan keputusan Tuhan akan selalu menjadi terbaik bagi kita. Tapi yang penting, percaya, berserah, dan taat.
kepada apa yang dia inginkan. Janji Tuhan tidak akan kemana-mana. Baik anak-anak, sekarang kita sampai pada ayat penutup kita. Tapi sebelumnya, Miss kasih waktu. Ayo, ambil Alkitabmu dan kemudian kita buka di Mazmur 27 ayat 14. Nah, sekarang sudah pegang Alkitabnya semua kan? Sudah buka Alkitabnya? Kita buka di Mazmur 27 ayat 14. Coba dicari dulu, Mazmur 27 ayat 14. Kalau sudah, yuk kita baca sama-sama. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, ada yang bisa hafal? Coba ditutup Alkitabnya. Lalu kita bilang sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kepada kami untuk menanti-nantikan Engkau. Tapi Tuhan, kadang-kadang kami tidak bisa menunggu, kami tidak sabar. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami untuk kuat dalam hati kami. Tolong kami untuk teguh dalam hati kami. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau ingin yang terbaik bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar percaya dan taat kepada apa yang Engkau inginkan. Sebab kami mau lihat Tuhan, kami mau alami, kami mau hidupi janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa negara kami, bagi gereja kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami rindu melihat apa yang Engkau janjikan terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bersabar. Ajar kami untuk mau diproses, untuk menerima janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai kids, siapa di antara kalian yang suka menyanyi atau bermain musik? FGF Kids ada kabar gembira loh. FGF Kids akan mengadakan FGF Kids Praise Audition untuk kalian semua yang berusia 6-12 tahun. Audisi ini akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juni pukul 11.30 sampai selesai di Mighty Class. Saat kalian mengikuti audisi dan terpilih, jangan khawatir ya, karena kalian akan mendapatkan bimbingan setiap minggunya. So, jangan ragu ya untuk mendaftarkan diri. Untuk info dan pendaftarannya, kalian bisa minta tolong ke papa atau mama untuk menghubungi Miss Samantha. Sekian online kelas kita hari ini ya teman-teman.
Dan jangan lupa kalau kita ada Sunday School setiap minggunya di gereja jam 10 untuk kalian semua berusia 6 sampai 12 tahun.